Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ومن نوى به مشايخنا ومعلم الله سبحانه وتعالى من صالح النيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وجارا صالحا وقلبا سليما وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام المقربين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم اجعلنا مفاتيح للخير وغلق للشر اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadratil Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahali summa ila hadrati Syekh Ahmad As-Sawi wa ila hadrati Syekhi wa murabbi ruhi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim majami masyayikhina wa masyayikhihim ila hadrati Abi wa Ummi ghafarallahu lahum wa alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaisa karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengaji kembali di Masjid At-Taqwa dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Alaq. Sebelum kita bersama-sama menyimak tafsir surat Al-Alaq, marilah kita baca bersama terlebih dahulu ayat per ayat di dalam surat ini. Pertama, tolong disimak dulu bacaan saya, kemudian silakan diikuti oleh jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ulangi كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Nah, di sini sunnah sujud tilawah boleh diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Mari kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Iqra. Ini adalah surat Iqra. Boleh juga disebut surat Al-Alaq. Ada juga yang menyebutnya surat Al-Qalam. Jadi namanya 3. Surat Iqra, surat Al-Alaq, dan surat Al-Qalam. Ketiga-tiganya itu karena disebutkan di dalam surat ini. Kalimat pertama adalah Iqra, maka suratnya surat Iqra. Lalu di dalam surat ini ada kalimat Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq, maka sah disebut surat Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Di dalam ayat ini juga disebut kalimat Al-Qalam, 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, maka sah disebut surat Al-Qalam yang artinya pena. Kalau Iqra artinya bacalah.
Surat Iqra atau Al-Alaq atau boleh juga Al-Qalam, Makkiyatun adalah tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya, Nabi belum hijrah, ini surat diturunkan. Kalau setelah Nabi hijrah namanya surat Madaniyah. Nah, surat Iqra ini adalah surat Makkiyah. Tis'a asyrata ayatan, berjumlah 19 ayat. Betul? Gitu nggak tadi? Enggak ya? Percaya? Percaya aja. 19 ayat. Sadruha ila ma lam ya'lam awwalu ma nazala minal Qur'an. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah Quran pertama atau wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran yang berjumlah 114 surat, berjumlah 6.666 ayat, dan berjumlah 1.024.000 huruf. Nah, itu yang pertama kali diturunkan adalah 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali diturunkan. Wadhalika bi ghari Hira'in, yaitu ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, salah satu gua yang ada di kota suci Mekah. Summa ba'dahu nun wal qalami summal muzammil summal mudassir. Nah, setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lalu yang kedua turun adalah surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga kemudian surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Dan yang keempat adalah surat Al-Mudaththir. Itu adalah 4 surat yang turun berurutan. Pertama Al-Alaq dulu 1 sampai 5. Yang kedua Nun wal qalami wa ma yasturun, lalu Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir. Ini menurut Al-Imam Al-Khazin. Sedangkan pendapat yang masyhur setelah Al-Alaq adalah surat Al-Mudaththir yang turun. Jadi ada 2 versi, ada 2 pendapat. Pendapat pertama setelah Al-Alaq adalah surat Nun. Setelah Nun surat Al-Muzammil, lalu surat Al-Mudaththir. Tapi pendapat yang masyhur setelah Al-Alaq adalah surat Al-Mudassir. Itu perbedaan pendapat para ulama. Lalu para ulama salaf juga berbeda pendapat terkait susunan surat-surat Al-Quran. Ya, dulu sebelum Quran itu dibukukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, setelah Ali Imran itu adalah surat Al-Maidah, baru An-Nisa. Padahal setelah Ali Imran adalah An-Nisa, baru Al-Maidah. Lah kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya, bahkan ketika Nabi SAW mengimami sholat malam bersama dengan salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman di suatu malam melihat Nabi sedang sholat sendirian di masjid, lagi tahajud, lagi sholat malam. Nah, Hudzaifah mikir, kesempatan emas, kapan lagi bisa sholat hanya berdua dengan Nabi.
Maka Hudzaifah bermakmum kepada Nabi sholat malam, hanya berdua Nabi dengan Hudzaifah. Setelah Nabi selesai membaca suratul Fatihah, Nabi kemudian membaca surat Al-Baqarah. Dalam hatinya Hudzaifah, Allah paling juga 100 ayat, ruku pasti nggak bakal selesai. Ternyata udah dapat 100 ayat, lanjut. Kata Hudzaifah dalam hati, nggak ngomong. Kalau ngomong batal sholatnya. Paling juga kelar Al-Baqarah, ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut Nabi membaca surat Al-Imran. Waduh, mau pulang terlanjur, nggak pulang lama. Akhirnya si malakama maju kena, mundur kena. Dono itu Maya. Hudzaifah tetap sholat jamaah sama Nabi. Dalam hatinya paling selesai Al-Imran Nabi ruku. Ternyata setelah Al-Imran Nabi lanjut membaca surat Al-Maidah. Waduh. Dalam hatinya Hudzaifah bin Yaman, Allah paling setelah Al-Maidah ruku. Selesai Al-Maidah Nabi lanjut membaca surat An-Nisa. Setelah An-Nisa baru ruku. Dalam satu rakaat Nabi membaca 4 surat panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Masya Allah. Makanya Nabi kalau sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Kenapa? Terlalu lama berdiri. Ya kan banyak di sini yang kakinya bengkak kan ya? Bukan karena lama berdiri. Romehen. Begitu tuh. Nah, setelah kita cek di dalam Quran, ternyata setelah Ali Imran itu An-Nisa, bukan Al-Maidah, ya kan? Kenapa Nabi bacanya itu Al-Maidah dulu baru An-Nisa? Itu ternyata terjadi sebelum Nabi membacakan Al-Quran 30 juz untuk yang terakhir kali kepada Jibril. Jadi kejadian malam itu adalah jauh sebelum Nabi terakhir kali membacakan Quran 30 juz kepada Jibril. Jadi Nabi di akhir hayatnya itu membacakan Quran 30 juz kepada Jibril. Jibril yang mendengar, Nabi yang membaca. Itu sudah terakhir kali. Itu belum kejadian itu. Karena setelah terakhir kesempatan Nabi membacakan Quran kepada Jibril, disitulah Jibril nanti yang ngasih tahu Nabi, surat ini namanya ini surat harus dahulu, ini dibelakangi, kemudian ayat ini sampai sini. Jibril yang ngasih tahu tuh sampai minal jinnati wan nas. Makanya Quran sekarang itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah yang dibacakan oleh Nabi setelah Quran rampung 30 juz Allah turunkan, dibacakan oleh Nabi kepada Jibril. Karena kan turunnya mah nggak berurutan. Turunnya kan Al-Alaq dulu, kemudian Al-Mudaththir atau Nun atau Muzammil atau baru Mudaththir. Nggak berurutan. Kadang turun sebagai sebuah pertanyaan, jawaban dari pertanyaan para sahabat, atau sebagai sebuah jawaban dari tantangan orang-orang kafir, atau sebagai sebuah hujah dan dalil bagi orang-orang yang ingkar. Kan begitu. Jadi turunnya mah sesuai dengan kondisi, dengan kebutuhan, dengan keadaan, dengan situasi. Nah, setelah ayat terakhir diturunkan yaitu Al-Yauma Akmaltu lakum dinakum, ayat ketiga surat Al-Maidah. Selesai surah 30 juz, barulah di bulan suci Ramadan tahun terakhir Nabi. Ya, ini Ramadan, Rabiul Awal Nabi meninggal dunia kan? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal Nabi. Ramadan terakhir itu Nabi tadarus dengan Jibril. Ya, tadarus dengan Jibril. Tiap hari begitu, bahkan sehari sampai 2 kali Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bacakan itu 30 juz Al-Quran, ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas.
Ya, Jibril yang ngasih tahu, wahai Muhammad, ini ayat sampai sini, ini surat sampai sini, ini namanya surat ini. Maka nama sutunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita temukan sekarang Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena itulah yang dibacakan terakhir kali oleh Nabi kepada Jibril alaihi salam. Dan itu adalah susunan yang dulu ketika di Lauhil Mahfuz. Karena sudah kita jelaskan dulu di dalam surat Inna anzalnahu ya dulu ya, bahwa Quran itu terjadi 2 kali turun. Pertama turun dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu 30 juz ya. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur dalam waktu dan tempo 23 tahun, atau lebih pasnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, pasnya begitu. Nah kan ada yang nanya, Ustaz kan Quran yang pertama turun Al-Alaq, kenapa Al-Fatihah duluan di sini? Jawabannya tadi itu, karena setelah Quran turun 30 juz, Nabi bacakan Quran kepada Jibril, dan Jibril yang ngasih tahu mana surat yang awal, yang kedua sampai yang terakhir. Jalan sampai di sini. Baik. Berarti yang ngumpulin Quran dari Fatihah sampai An-Nas siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, Ustaz bagaimana terkait Sayyidina Utsman bin Affan? Ya, ada Quran namanya Quran Mushaf Utsmani. Ada tulisan namanya Rasam Utsmani. Bahkan nulis Quran itu harus pakai kaidah Sayyidina Utsman. Karena Utsman adalah orang yang mengumpulkan Quran. Lah, katanya Nabi Muhammad yang mengumpulkan. Kok malah dikatakan Utsman? Nah, jawabannya adalah Nabi Muhammad yang menerima Quran dan mengumpulkan Quran 30 juz itu secara hafalan. Secara hafalan, bukan secara tulisan. Adapun secara tulisan masih berserakan. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit unta dan sebagainya. Tapi secara hafalan para sahabat sudah hafal. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah dan seterusnya. Itu sahabat pada hafal begitu susunannya. Tapi berbentuk tulisan 30 juz dalam bentuk cetakan itu belum ada. Siapa pertama kali yang mengadakannya? Utsman bin Affan. Dibikin dalam satu mushaf, dalam satu buku, maka disebutlah Mushaf Utsmani. Begitu. Jadi Utsman itu mengumpulkan Quran dalam bentuk buku 30 juz ini. Ya, maka disebutnya mushaf begitu. Kalau dulu zamannya Nabi, zamannya setelah Nabi itu hanya hafalan saja. Terkait Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu beliau hanya ngumpulin yang berserakan. Tidak dicatat dalam satu mushaf semacam ini oleh Sayyidina Utsman bin Affan, begitu ya. Jadi sekarang kita dapati Quran itu Mushaf Utsmani dengan tulisan Rasam Utsmani. Kenapa dinisbatkan kepada Utsman? Karena Utsmanlah yang pertama kali membukukan Al-Quran lengkap sampai 30 juz. 30 juz. Baik. Nah, terkait surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini hadisnya panjang. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha kita sampaikan ringkasnya saja. Jadi saat Nabi berusia 35 tahunan, 36, 37, itu Nabi senang menyendiri, khalwat namanya. Di mana Nabi menyendirinya? Di Jabal Nur, yaitu di Gua Hira. Bawa bekal dari rumah, naik ke gunung. Ibadah di sana Nabi itu. Habis bekalnya turun lagi, bawa bekal naik lagi, terus begitu sampai kurang lebih 3 tahun. Nabi itu khalwat menyendiri. Nah, setelah 3 tahun itu barulah datang Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril datang dengan sosok aslinya. Besar sekali. Makanya Nabi kan ketakutan. Kenapa? Baru kali pertama itu ketemu Jibril.
setelah dulu ketika Nabi masih anak-anak bertemu juga. Ya, tapi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyadari bahwa itu adalah Jibril. Ya. Jadi ketika Jibril datang, Nabi ketakutan, menggigil, disuruh baca, Nabi mengatakan saya tidak baca. Iqra kata Jibril, kata Nabi, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Nabi dipeluk oleh Jibril sampai ketakutan, dilepasin. Kata Jibril, Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi oleh Jibril sampai Nabi ketakutan, kemudian dilepasin lagi. Kata Jibril, Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi kemudian membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam kitab Al-Itqan disebutkan oleh Imam As-Subki atau Imam Suyuti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendapat wahyu pertama, Jibril turun itu bawa tulisan, bertuliskan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Maka wajar kata Jibril, Iqra, baca, karena ada tulisannya. Nabi nggak bisa baca karena Nabi itu adalah ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan itu bukan kekurangan, Pak. Mungkin bagi selain Nabi itu adalah aib. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib ya. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kesempurnaan. Kenapa kesempurnaan? Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, itu Quran nanti dianggap hasil belajar Nabi kepada orang-orang ahli kitab. Ya, itu Quran hasil rekayasa Nabi. Karena Nabi belajar kepada ahli kitab. Sebab Nabi bisa baca, bisa nulis. Ternyata Nabi enggak baca, enggak nulis, tapi bisa menyampaikan Quran. Berarti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sumber dari membaca, bukan. Ya, jadi jangan disalahkan. Oh, masa sih Nabi kan punya sifat patonah. Patonah apa? Cerdas. Masa orang cerdas nggak bisa baca, nggak bisa nulis, lain lagi. Patonah di situ cerdas artinya apa? Cerdas bisa membantah gugatan-gugatan dari orang-orang kafir. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir dan hujahnya selalu menang. Itu pintar namanya. Bukan berarti pintar itu harus bisa baca dan bisa nulis, enggak. Ya, itu kan standar zaman sekarang. Orang pintar itu bisa baca, bisa tulis, itu standar sekarang. Tapi standar dulu yang namanya pintar itu bukan begitu. Pintar itu adalah mampu berdebat dengan lawan-lawannya dan menang di dalam hujahnya. Itu pintar, patonah namanya. Karena ada orang yang mengatakan begini, Nabi Muhammad ummi. Ummi itu bukan tidak baca, tidak nulis. Karena kalau tidak baca, tidak nulis berarti coret sifat patonah katanya. Karena patonah adalah cerdas. Masa orang pintar tidak baca, tidak nulis? Jawabannya Anda salah dan keliru. Arti fatonah, cerdas dan pintar adalah bukan terkait bisa dan tidaknya baca dan tulis, tapi terkait melawan orang-orang kafir, menyampaikan hujah kepada mereka dan menang di dalam berdebat. Itu namanya fatonah, cerdas. Ya, seperti debatnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, itu cerdas itu. Ya, ketika mereka mengadakan sebuah ritual, ya, Nabi Ibrahim berpura-pura sakit, kemudian masuk ya ke tempat sembahyang mereka dan berhala-berhala kecil ditumbangkan oleh Nabi Ibrahim dengan kampak. Lalu kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar. Ketika mereka datang, mereka menuduh Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala itu, karena cuma Ibrahim yang tidak ikut bersama dengan mereka. Kata Ibrahim, bukan saya yang melakukan, tapi berhala yang paling besar. Kata mereka, wahai Ibrahim, berhala yang paling besar bagaimana mungkin menghancurkan berhala yang kecil, sedangkan dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Masuklah Ibrahim di situ. Kata Ibrahim, sudah tahu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, kenapa disembah? Itu kan cerdas namanya. Ya, begitu. Ketika Nabi Musa alaihissalam debat dengan Firaun juga sama. Itu kecerdasan itu begitu. Jadi mampu menyampaikan hujah-hujah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka bungkam, tidak bisa berkata apapun. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi itu satu kesempurnaan. Kenapa?
Loh, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang orang yang bisa baca tulis pun nggak tahu tentang ilmu tersebut. Nah, itu namanya wahyu. Berarti Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, ya, dari Allah lewat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui Siti Khadijah. Lalu Nabi mengatakan kepada Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, tolong selimuti aku." Kenapa? Nabi kedinginan, diselimuti oleh Siti Khadijah. Setelah itu apa? Nabi cerita kepada Siti Khadijah. Apa jawaban Siti Khadijah? Kata beliau, "Kalla la yukhzikallahu abada." Wahai kekasihku, kau tidak akan dihinakan oleh Tuhanmu. Fa innaka tuqri'u dhaib, sebab engkau itu suka menjamu para tamu, memuliakan mereka, wa tasilur rahim, menyambung silaturahim, wa tusaddi wa tasdiqul hadis, kau jujur dalam berbicara, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, kau membantu orang yang kesusahan, ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau rela berkorban demi orang yang tidak mampu. Kau tidak akan dihinakan oleh Tuhanmu, kata Siti Khadijah. Nah, setelah Nabi merasa terhibur oleh perkataan Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah mengajak Nabi untuk berjumpa dengan sepupu Siti Khadijah, anak paman, sepupu berarti ya. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Kenapa Nabi diajak oleh Siti Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal? Karena Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang punya pengetahuan tentang kitab-kitab zaman dulu. Bahkan Waraqah bin Naufal ini banyak menulis kitab-kitab Injil atau kitab-kitab Bani Israel, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ahli kitab sekali. Maka nanya nih, ini yang dialami oleh Muhammad apa begitu? Datanglah tuh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, dan beliau sudah sangat amat tua, sudah amat sangat sepuh pada kala itu. Ceritalah Siti Khadijah. Lalu kemudian Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kata Waraqah, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya kamu sudah mengalami atau apa yang terjadi." Nabi cerita, begini. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadan namusul akbar." Itu adalah malaikat mulia, Jibril namanya, yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan turun kepada nabi-nabi yang lain. Sungguh wahai Muhammad, kelak nanti engkau akan terusir dari kota suci Mekah ini. Nabi kaget. Kenapa? Bagaimana mungkin beliau yang dipercaya oleh orang-orang Mekah, ya, yang akrab dengan mereka, bahkan masih keluarga dengan mereka, kok bisa terusir dari Mekah? Nabi berkata, "Wahai Waraqah, au muhrijiyahum, apakah penduduk Mekah akan mengusirku?" Kata Waraqah bin Naufal, "Tentu tidaklah ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu melainkan bernasib sama seperti itu. Musa diusir dari Mesir, Ibrahim terusir, kamu pun akan mengalami nasib yang sama." Kata Waraqah, "Seandainya aku masih muda, aku pasti akan berada di barisanmu. Dan ketika engkau diusir oleh orang Mekah, niscaya akulah yang akan menghadapi mereka, kalau saat itu aku masih hidup." Kenapa? Karena Waraqah tahu dia tidak akan lama lagi, sudah tua. Betul saja, tidak lama Waraqah meninggal dunia. Tuh, jadi Nabi Muhammad mendapat informasi, ya, bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi itu didapat dari siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa beliau? Ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Siti Khadijah, atau disebut apa? Sepupu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Waraqah bin Naufal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau ini bukan sahabat. Kenapa? Karena beriman sebelum Nabi diperintahkan dakwah. Itu kan baru dapat wahyu pertama, belum perintah dakwah.
baru SK pengangkatan Nabi. Belum ada perintah tabligh menyampaikan wahyu. Naufal, Waraqah bin Nawfal iman kepada Nabi, tapi di masa Nabi belum diperintahkan dakwah. Maka ada yang mengatakan Waraqah bukan sahabat. Bukan sahabat. Ada juga yang mengatakan para ulama Waraqah adalah termasuk sahabat. Kenapa? Karena syarat sahabat tidak harus beriman setelah Nabi diperintahkan berdakwah, asalkan Nabi sudah diangkat jadi Nabi, lalu ada yang beriman, itu sudah cukup sebagai ia adalah seorang sahabat. Maka ada yang mengatakan Waraqah itu adalah sahabat. Nah, maka bedanya gini, kalau yang mengatakan Waraqah adalah sahabat, nah maka kita menyebut setelah Waraqah dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalau Waraqah bukan sahabat, tidak perlu pakai radhiyallahu anhu. Nah itu doa jangan sembarangan tuh. Jadi radhiyallahu anhu itu diperuntukkan untuk sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat pakainya itu. Nah kalau bukan sahabat, jangan pakai itu, takut keliru nanti. Misalnya Samlawi bin Joko, jangan ya, rahimahullah lah begitu, semoga Allah kasih rahmat begitu ya. Yang masih hidup misalnya Al-Mukarram Kiai Anu Fulan bin Fulan hafizahullah, boleh begitu. Kenapa? Karena kalimat radhiyallahu anhu untuk sahabat itu, untuk sahabat. Kalau bukan sahabat pakai yang lain doanya, jangan radhiyallahu anhu. Itu doa itu ada peruntukannya, termasuk misalnya rahimahullah. Itu rahimahullah sebetulnya doa untuk yang sudah meninggal itu. Maka ketika ceramah atau sambutan kadang suka begini ya ngomong itu, hadirin rahimakumullah, itu kurang pas sebetulnya itu. Karena rahimah itu biasanya diperuntukkan untuk yang sudah meninggal. Coba udah biasa kali ya kita ya, rahimakumullah. Ada yang tepat itu hafizakumullah, semoga Allah menjaga kamu sekalian. Nah, bukan tidak boleh artinya haram, enggak haram, hanya kurang pas aja begitu, kurang pas. Ya termasuk radhiyallahu anhu untuk wali juga boleh, tapi kurang pas. Ya seperti misalnya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Nah, sebetulnya itu untuk sahabat, tapi oleh para ulama dipakai untuk Syekh Abdul Qadir, nggak masalah. Kok nggak haram ini? Nggak haram. Hanya sebatas ingin menunjukkan bahwa beliau kedudukannya tinggi sekali. Makanya radhiyallahu anhu. Begitu. Jadi jangan asal kita menyebut radhiyallahu anhu, rahimahullah, rahimakumullah dan sebagainya. Jadi ada peruntukannya masing-masing. Bukan haram bukan, tapi kurang pas saja begitu. Kurang pas. Ya, hadirin rahimakumullah. Pas nggak tuh? Nah, kurang pas, karena itu untuk yang sudah meninggal. Begitu. Hadirin hafizakumullah, pantas tuh. Hafizakumullah. Hadirin as'adakumullah, itu pas itu. Ya. Hah? Apa? Iyakumullah. Hadirin nggak ada. Hadirin iyakumullah nggak ada. Itu sejarah singkat terkait turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mari kita baca suratnya dan kita pelajari ayat per ayat dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat besar dan yang memberikan nikmat kecil. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih kepada semua hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir di dunia, dan yang Maha Penyayang hanya kepada orang-orang beriman di akhirat saja. Iqra ay aujidil qira'ata mubtadi'an, bacalah. Ingat, wahyu pertama adalah bacalah. Berarti kita harus belajar, Pak. Ilmu pengetahuan untuk membuka jendela dunia dan akhirat. Islam itu agama ilmu, bukan agama khurafat, bukan dongeng-dongeng macam-macam. Ilmu, ikra. Makanya kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad harus semangat dalam menuntut ilmu.
Karena ayat pertama dan kalimat pertama adalah Iqra, bacalah. Masya Allah. Masyarakat di kita ini banyak yang malas membaca. Betul nggak? Banyak yang malas membaca. Budaya membaca itu belum semerbak di negara kita, di masyarakat kita. Ya, sudah ada tulisan toilet khusus laki-laki, yang masuk perempuan. Diomongin lah nggak apa-apa, ya bukan masalah nggak apa-apa, tertibnya ini, disiplinnya ini loh, ya buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata apakah nggak dibaca? Nggak dibaca. Masya Allah. Iqra, bacalah. Apa bacaannya itu? Adzan ya. Udah selesai. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut. Sampai sini silakan. Ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu bukan ayat untuk berdakwah, itu ayat untuk Nabi Muhammad. Ya, jadi Iqra itu bacalah olehmu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka saya sampaikan tadi, itu bukan perintah dakwah itu. Itu adalah SK pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Perintah dakwah itu di dalam surat apa? Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir, berilah peringatan. Nah baru di situ Nabi ngasih peringatan. Nabi panggil, wahai bani fulan, wahai bani Abdi Manaf, wahai bani, selamatkan dirimu karena aku tidak bisa memberi keselamatan di hari yang tidak ada orang yang bisa memberi keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi kita paham bahwa yang namanya dakwah itu tidak bisa langsung, tapi harus step by step. Ya, perlahan demi perlahan, ya, sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin langsung disuruh perintah berdakwah atau menyampaikan tauhid, wong nabinya belum diangkat jadi nabi dan rasul. Begitu. Jadi diangkat dulu tuh dengan cara Iqra, perintah agar nabi mau membaca. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Jadi di antara hikmahnya kenapa tidak langsung perintah bertauhid? Ya karena kan baru diangkat Nabi Muhammadnya, dan itu bukan perintah dakwah, itu baru pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti turun ayat Al-Mudaththir baru mulai itu turun. Makanya ayat-ayat tentang tauhid itu kebanyakan ayat makkiyah, Pak. Ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Itu perintah tauhid kebanyakan ayat makkiyah. Kenapa? Karena memang di sana banyak musyrikin. Ya, begitu. Cuman emang tidak pertama, karena harus bertahap, ya. Begitu kira-kira. Nah, seperti nanti imbangannya surat Yasin nanti. Di situ ada dua utusan Nabi Isa. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Terus ahal mursalun. Jadi ada penduduk Antiokhia. Ya, penduduk Antiokhia itu disamakan kayak penduduk Mekah. Jadi penduduk Antiokhia itu didatangi oleh dua utusan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dua utusan Nabi Isa itu terburu-buru datang ke kampung Antiokhia, bukan pendekatan, malah langsung dakwah. Apa yang terjadi? Penjara. Akhirnya apa? Dakwahnya tidak jalan, hidupnya tersiksa. Kenapa? Karena terburu-buru. Diutus lagi satu orang oleh Nabi Isa, namanya siapa? Sam'un. Datang Sam'un ke kota Antiokhia, ia dekati penguasa dulu, ia ambil hati raja dulu, kemudian ia ingin berjumpa dengan dua tahanan, ternyata berjumpa dengan temannya sendiri. Lalu dinasihati, kalian ini terlalu tergesa-gesa dalam berdakwah, kata utusan yang ketiga ini. Ya, hal itu nggak jauh beda seperti seorang wanita tua yang berpuluh-puluh tahun menantikan anak dan keturunan. Setelah dikasih anak oleh Allah, ini perempuan tua nggak sabar, anaknya pengen cepet gede, langsung dikasih roti, dikasih nasi, dikasih jengkol.
Kira-kira tuh anak bayi itu cepat gede apa mati? Mati. Sama begitu ya. Dakwah itu nggak bisa buru-buru, harus saya lihat situasi dulu, orangnya bagaimana. Begitu. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dikomersilkan gimana? Ya, menjual ayat itu ya, ini jangan salah paham ya. Menjual ayat itu adalah begini. Jadi menyampaikan ayat demi kepentingan. Nah, itu menjual ayat, ya. Pesanan, begitu. Tolong carikan biar bagaimana ini hukum tetap halal, padahal haram. Dicarikan ayat-ayat buat mendukung itu namanya menjual ayat itu, ya. Karena dia pendukung misalnya paslon 0100 misalnya, dia bacakan ayat-ayat untuk mendukung paslon itu menjual ayat itu. Itu bukan Quran yang bermasalah, tapi pelakunya. Ya, Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini sudah luhur dan tidak ada yang meluhuri Al-Quran ataupun Islam. Tapi kenapa kok banyak penyimpangan? Jangan disalahkan ajaran dan Qurannya, tapi pelakunya. Begitu, pelakunya. Oknum pelakunya itu, ya. Termasuk juga menjual ayat itu ya, seperti yang dilakukan oleh ya orang-orang Yahudi terdahulu ya. Merubah isi kandungan kitab Taurat demi apa? Demi tetap dapat pemasukan dari para jemaat. Itu sama menjual Quran juga, menjual ayat Allah ya berupa kitab Taurat. Dan zaman sekarang banyak begitu, ya banyak begitu. Jadi istilah kata kalau sekarang itu mereka yang dekat dengan penguasa atau orang-orang kaya menyampaikan ayat-ayat untuk mendukung ya mereka, disebut dengan istilah para penjilat agama itu begitu. Itu dosa besar sekali. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan atau memurtadkan. Namun bukan Qur'annya yang salah, tapi oknum dan pelakunya. Makanya Quran ini nggak boleh ditafsirkan dengan otak ini, nggak boleh. Harus dengan nakal, dengan riwayat. Maka saya sampaikan tadi dari kitab ini, ulama ini. Kenapa? Karena nggak boleh dengan otak sendiri. Ya, kalau Quran ditafsirkan semaunya sendiri, maka akan timbul ya aliran-aliran yang sesat. Kalau kita lihat nih aliran-aliran yang ada, itu hujannya pakai Quran juga. Semuanya mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah betul? Lihat cara penafsirannya. Apakah sesuai dengan yang ia dapatkan dari ulama sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Begitu ya. Nah, jadi bukan Qurannya yang bermasalah, tapi orangnya yang bermasalah. Ya, seperti fenomena misalnya Mekah kan kota suci, tapi jangan disangka di sana nggak ada pencuri. Ada pencuri di Mekah itu. Di Masjidil Haram ada penipu. Apakah yang salah tempatnya? Bukan, tapi orangnya. Ya, orangnya. Abu Jahal pun tinggalnya di mana dulu? Di Mekah. Begitu ya. Nah, jadi bukan ajarannya, bukan Qur'annya, tapi orangnya yang salah begitu. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifarat majlis dan suratul Fatihah. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul.
wa husnad dalalati wa husnat ta'lim wa dalalah alal khair wa yusiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina muallimina wa tabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.